Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raizul Hasbi. Saya dari program studi PGRI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada bermacam-macam benda yang terdapat di lingkungan sekitar kita, mulai dari benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup merupakan sebutan lain dari makhluk hidup. Nah, di sisi lain dikenal pula dengan benda yang tidak hidup. Benda yang tidak hidup itu bisa tercipta secara alamiah maupun dibuat oleh manusia. Benda hidup dan benda tak hidup dibedakan berdasarkan ciri-cirinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini karakteristik yang pertama adalah bergerak. Setiap makhluk hidup pasti dia bergerak. Nah, bergerak itu adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi. Manusia dapat berjalan dan berlari, begitu pula dengan hewan. Bahkan tumbuhan ternyata juga bergerak loh. Misalnya pergerakan bagian batang mengikuti cahaya matahari. Kemudian berikutnya adalah membutuhkan makanan. Sebuah makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Nah, ada 2 macam cara untuk mendapatkan makanan bagi makhluk hidup, yaitu autotrof dan heterotrof. Apa sih autotrof itu? Autotrof adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya, seperti tumbuhan yang mendapatkan makanan dari fotosintesis. Tahukah kamu bahwa proses fotosintesis ini terjadi pada bagian daun loh, tepatnya pada bagian klorofil atau yang biasa dikenal sebagai zat hijau daun. Klorofil merupakan pigmen yang berfungsi sebagai pengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang terikat dengan molekul karbohidrat. Karakteristik makhluk hidup selanjutnya adalah bernapas. Bernapas adalah cara makhluk hidup untuk mendapatkan energi dari pemecahan makanan. Nah, bernapas akan memasuk oksigen ke dalam tubuh makhluk hidup. Oksigen tersebut penting untuk metabolisme tubuh karena dapat menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, manusia dan hewan darat bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang, sedangkan tumbuhan bernapas dengan mulut daun atau disebut juga dengan stomata. Selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat ditandai dengan penambahan tinggi, berat, dan juga volume. Misalnya seperti yang kamu alami saat ini. Tinggi badan kamu sekarang tidak seperti pada saat masih SD kan? Nah, pertumbuhan berbeda dengan perkembangan. Perkembangan itu adalah fase makhluk hidup menjadi dewasa atau pematangan fungsi organ pada makhluk hidup. Contohnya, pubertas yang dialami oleh manusia. Pubertas pada manusia menandakan bahwa telah terjadi kematangan secara seksual. Contoh lainnya yaitu tumbuhan yang awalnya cuma ada daun dan batang akhirnya bisa menghasilkan biji dan juga buah. Ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Nah, ini merupakan ciri makhluk hidup yang mengandalkan indera yang ada pada tubuhnya untuk mendeteksi rangsangan, lalu merespon rangsangan tersebut. Misalnya, kulit yang pasti peka terhadap sentuhan, dingin, panas, dan sebagainya. Tanaman juga dapat bereaksi ketika mendapatkan rangsangan, contohnya seperti putri madu. Daunnya akan segera menutup apabila kita menyentuhnya. Berikutnya yaitu melakukan ekskresi. Ekskresi adalah pembuangan zat sisa dari tubuh. Manusia dan hewan akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dari proses respirasi. Sementara itu, tumbuhan akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dari proses respirasi dan O2 dari proses fotosintesis. Karakteristik yang terakhir yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Makhluk hidup akan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Contohnya seperti anjing kutub yang hidup di tempat bersalju akan memiliki rambut yang sangat tebal agar dapat tetap hangat. Nah, contoh lainnya yaitu tumbuhan saat kekurangan air, dia akan menggugurkan daunnya agar air tidak banyak menguap lewat daun.